Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Halo Sobat Trader, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Sari dari Forex Simpro. Bersama saya hadir pada sore hari ini Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Apa kabar Pak Swendi? Halo, selamat sore, kabar baik. Oke, pada webinar edukasi pemula kali ini kita akan belajar tentang strategi trading bagi pemula. Ya, tapi kita mau sapa-sapa dulu nih Pak Swendi yang hadir pada sore hari ini. Ada Pak Sudarsono, halo selamat sore Pak Sudarsono. Lalu ada Pak Iwan juga di sini. Lalu ada Pak Indra ya. Dan banyak lagi
Sobat Trader yang sudah hadir pada sore hari ini. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Sweni Simanjuntak, dan kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun Zoom-nya. Jika tidak, maka admin akan meremove sementara. Oke, kita mulai saja. Pak Sweni, silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Apa kabar? Salam sehat ya, salam semangat. Oke, ada Pak Iwan. Selamat sore Pak Iwan. Pak Iwan ada chat di kolom chat. Terima kasih. Pak Muji Slamet, Pak Sudarsono. Oke. Kalau dilihat di sini ada yang santai di rumah ya. Ada juga yang lagi di luar. Oke. Oke, Bapak Ibu semua yang pertama kali datang, saya juga menyapa. Selamat datang, selamat bergabung di acara webinar edukasi forex untuk pemula. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mohon sekali lagi saya menyampaikan ini acaranya adalah webinar edukasi pemula ya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang merasa ya sudah nggak pemula ya, tapi ikut acara ini ya nggak apa-apa ya. Tapi ini memang lebih cocok bagi yang merasa pemula atau memang baru join, baru belajar di trading ya, lagi memang mau belajar trading atau masih mungkin ada yang belum trading real, masih demo-demo tapi mau belajar, cocok di sini ya. Karena saya tidak menyampaikan strategi yang rumit-rumit, tapi justru memang cocok untuk yang pemula saja. Oke, salam semangat semua ya. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu terkait materi, misalnya analisa untuk pemula, ataupun ada yang mau ditanyakan seputar apa, misalnya penggunaan MetaTrader, ataupun hal-hal yang menyangkut trading, boleh silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nah di sini saya akan bukakan MetaTradernya MetaTrader 5 ya, dari PT Java Global Futures, broker lokal di Indonesia yang resmi ya, yang terregulasi. Dan untuk penggunaan platform perdagangan, MetaTrader 5 ini yang pertama kali digunakan di Indonesia adalah PT Java Global Futures. Oke ya. Oke. Nah, namanya di sini kan analisa teknikal untuk pemula ya. Bagaimana caranya untuk menganalisa, misalnya Bapak dan Ibu saya anggap misalnya pemula gitu ya. Oke, dari mana nih mulainya? Startnya mulai untuk analisa gimana? Oke, saya buka yang polos ya ininya ya. Sudah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh saja. Misalnya kita mau ambil apa nih? Pair apa? Ini sebagai contoh saja ya. Tapi kalau dia mau request ya nggak apa-apa juga. Ini saya ambil contoh nih. Sorry. Oke, ini contohnya adalah pair AUD USD ya. Ini pair forex, mata uang atau falas atau currency ya. Ini time frame-nya daily atau harian. Nah, Bapak Ibu lihat ya di sini ya. Ini grafiknya candle-nya saja, tidak ada indikator. Jadi kalau bisa tidak pakai indikator dulu ya. Nah, kemudian kalau ini di bawah ini namanya indikator. Ini bisa saya hapus juga ya. Caranya sini ya. Oke, indikator list. Ini saya sorry. Di sini. Nah, ini indikator delete. Nah, jadi polos ya tanpa indikator ya. Oke. Terus caranya gimana? Apa yang perlu dilakukan kalau misalnya kita mau analisa ya? Yaitu kita menganalisa trennya dulu. Tren ya. Trennya gimana? Apakah tren naik atau tren turun gitu ya. Kalau kita lihat di sini di pergerakan AUD USD time frame daily, kita lihat ya. Ini kan lagi trennya turun. Tahu dari mana turun? Ya ini kan dari puncak terus turun, terus naik lagi, puncaknya sampai di sini lebih rendah dari tertinggi sebelumnya. Habis dari puncak turun lagi di sini ya, lebih rendah dari low sebelumnya. Terus dia naik lagi, puncaknya di sini lebih rendah dari puncak sebelumnya. Ini namanya tren turun atau bearish trend.
Gitu. Oke ya. Nanti kalau misalnya nih Bapak dan Ibu googling atau belajar apa itu tren atau ciri-ciri tren bearish atau bullish gimana, ya nanti bisa diingat lagi apa yang saya sampaikan di sini ya. Jadi ini kalau high-nya atau harga tertingginya turun, terus harga low-nya turun lagi, itu namanya bearish trend. Oke. Jadi AUD USD kalau kita lihat grafiknya atau di time frame di waktunya daily atau harian, ini trennya bearish, gitu ya. Nah, sempat turun di bawah sini nah ini berarti satu batang candle ini satu hari ya Bapak Ibu ya. Ini hari Jumat, nah ini kemarin hari Kamis, ini hari Rabu. Nah hari Rabu ini candlenya low-nya ini paling rendah hari Rabu. Low-nya ada di berapa bisa dilihat di bawahnya sini ya. Kita tempel aja ke candle, lalu muncul di bawahnya sini. Nah, low-nya itu di 0.66978. Ternyata low ini menyamai low sebelumnya, yaitu ada ditempel aja ke candle, yaitu di low 14 Juli 2022. Berarti sekitar mungkin 5 atau 6 minggu yang lalu ya, 1,5 bulan lah dihitung dari sekarang. Tadi harga low minggu ini sama dengan low 1,5 bulan yang lalu. Gitu ya. Jadi ini harga turun, ternyata turunnya dari sini nih, dari puncak, itu ngincer harga low 14 Juli. Gitu. Loh kok sekarang naik Pak? Gitu ya, kok sekarang naik? Kenapa naik? Karena Bapak dan Ibu sekalian, ternyata setelah dia ngincer harga low ini, ya, saya kasih garisnya di sini ya. Kenapa saya bikin garisnya di sini? Kenapa nggak di low yang paling bawah? Karena ini adalah harga penutupan harian yang terendah. Nah ini nih, candle merah ini candle turun ya Bapak Ibu sekalian ya. Candle merah ini candle turun. Nah di body candle ini adalah harga penutupan atau closing price daily. Nah closing price daily terendah ada di level ini, yaitu 0.6730, anggap segitu ya. Nah setelah itu nggak ada lagi ya, nggak ada lagi harga close daily di harga 6730 atau di bawahnya. Nah, ini sempat turun. Ini adalah anggap ini swing-swingnya ya. Harga seperti ada dalam satu hari itu bergerak turun, di bawahnya low-nya turun ya. Tapi ternyata di sesi berikutnya sampai ke malam hari dan sampai ditutup di perdagangan satu hari, harga berada di atas dari yang ini ya. Gitu. Kenapa saya gambarkan ini? Karena kalau daily kita mesti kuat di sini dulu. Maaf, kalau untuk pemula kita mesti kuat di sini ya Bapak Ibu ya, mengetahui di mana support, di mana apa itu tren tadi ya, tren bullish atau tren bearish. Terus kalau misalnya trennya turun atau bearish, turunnya di mana ya? Itu namanya support. Nah, ini support ya, kita ambil dari harga closing daily yang terendah. Kita bikin aja garisnya dari sini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah garis horizontal line, draw horizontal line, kita klik aja, taruh aja di sini. Nah, ini muncul harganya 0.67304. Nah, ternyata 1, 2, 3, 4 harga tidak ada yang close body merah di bawah yang ini ya. Kemudian, ini kan bulan Juli ya. Kemudian dia naik sampai Agustus ya, sampai tanggal 12 Agustus, kemudian turun ya, naik nggak bisa nyamain yang tertinggi, kemudian turun lebih rendah dari yang sebelumnya ya. Nah ternyata penurunannya ini menyamai tanggal 14 Juli 2022. Kenapa nggak lanjut turun? Kenapa? Karena harga ternyata penutupan daily-nya di atas penutupan daily terendah ini. Ini pernah dicoba sekali tapi dia masih di atasnya ini ya. Kemudian ini juga, nah di reject. Reject itu artinya apa? Ada posisi buy, ada ibaratnya ada orang yang melakukan beli gitu ya di area ini karena dianggap ini area rendah. Kalau area rendah ada orang yang mau beli karena harganya murah gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di candle ini harga ditolak untuk turun ya. Jadi tidak ada break atau breakout, breakdown ya. Kalau turun breakdown. Kalau ini break Pak, ini bukan break ya. Ini cuma boleh dibilang break doang ya, tapi bukan breakdown atau breakout. Kalau breakout itu body candle-nya merah ditutup di bawah
garis support ini, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Oke. Jadi ada break, ada breakout. Jadi yang mana yang lebih oke, yang lebih oke adalah breakout, ya. Jadi ini belum breakout, kemudian harga ya, lihat di sini memantul. Ya, jadi ini harga sedang memantul karena ada penolakan dari support area. Sekarang harganya memantul. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya apakah di mata uang atau pair AUD USD ini jadi berubah tren, jadi bullish dari bearish menjadi bullish? Belum. Ya, kenapa belum? Karena untuk menjadi bullish harus ada syaratnya. Kalau ini tadi kan syaratnya yang tertinggi ya, lebih rendah, lebih rendah. Kalau dia mau naik jadi bullish, dia harus melewati yang tertinggi sebelumnya. Yang ini ya. Candle ini harus di atas ini. Gitu ya, itu yang pertama. Terus nanti kalau koreksi ke bawah, low-nya harus di atas low yang terakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau ini sekarang justru dia lagi ada di dalam satu momen yang bagus. Ya, bagusnya untuk apa? Untuk kita incer. Incer apakah dia berhasil break atau tidak. Karena kalau tidak break, dia akan kembali turun dan bisa menjadi peluang untuk trader sell gitu ya. Kalau misalnya tidak berhasil menembus dan body candle-nya di atas trend line ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu, itu gimana cara membuat garis yang menyilang ini ya. Ini namanya adalah trend line. Ya, ini adalah trend line. Garis trend line ini bisa kita ambil dari sini. Ya, yang miring ini ya. Ini namanya trend line, garis trend line. Kita klik. Nah, terus gimana caranya menghubungkan kalau di atas harga tinggi dengan harga tinggi, Bapak dan Ibu. Ya, misalnya ya, kita lihat sini ya. Kalau di atas itu namanya resisten trend line, ya. Resisten trend line itu kita cukup menghubungkan antara titik yang tertinggi dengan tertinggi berikutnya. 2 titik aja udah cukup ya, kita garisin, itu namanya garis resisten trend line. Demikian juga dengan kalau bawah itu namanya support trend line. Ya, nanti kita bisa cari untuk support trend line-nya. Nah, Oke, Pak Swendi, maaf. Ini ya. ada 2 sobat trader yang bertanya. Mau dijawab atau lanjutkan? Boleh. Oke. Di sini ada Pak Iwan ya. Ya, Pak Indra pertama. Oh, Pak Indra DJ. Untuk Aussie koreksi ya, Pak ya. Untuk Aussie sedang koreksi atau ibaratnya kalau dari lagi tren turun ya, dia bergerak ke atas kayak mantul gitu ya. Dia kayak bola basket ya. Rebound ya kan, dia dipantulkan ke lantai terus dia mantul ke atas ya. Jadi ini lagi rebound. Bukan trennya jadi naik ya. Ini lagi rebound ke atas. Apakah dia jadi tren naik? Belum. Karena dia harus melewati level tertinggi yang terdekatnya. Gitu ya. Ini yang tertinggi yang terdekatnya. Kalau lebih bagus memang pakai daily ya. Kalau kita mau lihat tren, itu validnya di daily. Nah, kalau kita di daily kan tertingginya yang ini ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Iwan. Pak Iwan ya. Ya, Pak Iwan ya. Pak, garis trend line-nya ke body atau shadow. Nah, ini begini. Jadi kalau misalnya kita mau ke body, kita mesti, jadi beda-beda ya. Ada yang di body, misalnya nih trader A, dia di body aja. Jadi harga closing. Kalau di atas berarti closing candle bullish. Ya. Ada yang misalnya pakai swingnya. Swing itu apa sih? Saya nggak ngerti swing. Swing itu harga tertingginya yang di ujungnya gini ya. Kalau ini body, ini swing ya. Kalau misalnya nih saya pasang di body. Kalau saya pasang di body, maka untuk seterusnya saya harus pasang di body. Jangan nanti di pair ini di body, nanti di pair yang lain di swing nggak. Itu namanya nggak konsisten ya. Tapi kalau misalnya saya pasang di sini sekarang di swing ya, maka ya gaya saya ini aja ya, swing gitu ya. Jadi ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang benar salah. Jadi tergantung aja. Misalnya kalau Pak Iwan mau di swing ya swing aja terus, jangan nanti diubah-ubah gitu ya. Oke Pak Iwan ya. Tapi kalau mau di shadow.
Tuh ya. Ada bagus, ada plus minusnya. Tapi lebih valid, paling oke sih memang di body. Karena kalau di body Bapak pakai candle pakai ini ya. Tuh. Kalau pakai ini line chart ini body ya. Beda ya. Kalau bodinya tuh harusnya di sini. Ya, harusnya di sini ya kalau body itu ya. Nah, jadi kalau kita pakai di sini kita samain aja dulu, kita pakai shadow-nya ya, swing-nya. Oke, kalau ini tadi analisanya di D1, kalau eksekusinya nanti bukan di D1, eksekusi bisa di time frame lebih kecil ya, bisa di A1. Oke, selamat datang untuk yang baru bergabung ya, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung semua. Di sini kita sedang belajar strategi trading untuk pemula. Saya di sini hanya menampilkan candle-candle saja ya, tidak ada indikator, supaya Bapak dan Ibu semua bisa memahami yang paling basicnya dulu ya. Oke, kalau nanti Bapak dan Ibu sudah mengerti tentang indikator macam-macam, silakan itu nanti ditambahkan masing-masing ya. Tapi saya di sini menjelaskan yang basicnya saja. Oke, tadi di awal saya sudah menyampaikan apa yang perlu diketahui untuk para trader pemula, yaitu tren. Ya, saya ulang sedikit, tren. Tren itu ada dua, trennya naik atau bullish, turun atau bearish. Kebetulan di sini yang saya buka ini AUD USD, trennya bearish. Tahu dari mana bearish? Karena kita lihat sini, ya. Kita berdasarkan yang terakhir aja ya. Kita lihat di sini ya, harga tertinggi. Ini tertinggi berikutnya kita pakai garis trend line, harganya semakin menurun ke bawah. Ini adalah satu indikasi tren turun. Kemudian harga turun, ya turunnya itu lebih rendah daripada penurunan sebelumnya, itu juga indikasi tren turun. Oke, kemudian habis dia turun, dia naik lagi. Ternyata harga naiknya puncaknya juga di bawah tertinggi sebelumnya. Jadi ini higher, ini lower high, ini lower high. Ini lower, ini lower high. Jadi lower low, ini low, ini lower low. Oke ya. Nah sekarang gimana nih Pak? Apakah kalau pemain mungkin yang tradingnya biasanya di daily, misalnya untuk yang jangka panjang, kalau sekarang ngelihat daily, dia pasti nggak ambil posisi dulu ya. Kenapa? Karena ini lagi di penentuan. Apakah terjadi breakout ya, akan lanjut naik ke sini, atau dia rejection, dia balik turun. Gitu. Oke. Jadi untuk AUD kita lagi mengamati saja ya. Oke, ada yang mau request nggak? Mau ngamati pair apa gitu ya? Boleh juga. Silakan ketik di kolom komentar, kolom chat. Kayak di YouTube Pak, ya. dari Pak Iwan, langsung gold. Oke, sip. Silakan. Pak Iwan nih. Ini Pak Iwan nih paling aktif nih. Yang lain boleh juga ya. Jangan sungkan-sungkan ya, Bapak Ibu ya. Pak Zalimin kalau mau tanya-tanya boleh Pak chat ya Pak ya. Oke. Oke, Bapak Ibu semua. Ya, nah kalau kita di time frame H4 ini juga kelihatan ya, belum ada break. Ya, belum ada break nih. Ini juga lagi pas di trend line. Nah, kalau ini H4 Bapak Ibu sekalian, penentuan kapan dia close-nya, apakah close-nya itu nanti mungkin aja dia naik nih. Tapi naik nanti ekornya kayak begini nih ya. Ya, ujungnya atau swing-nya. Ya, kayak gini ya. Bisa aja nanti ke atas ternyata pas penutupan agak balik lagi di bawah resisten trendline, itu malah jadi petanda turun. Ya, jadi baiknya wait and see dulu kalau untuk AUD, nunggu H4 berikutnya nanti jam 20.00. Oke ya. Nah, ini di H1 juga sama. Jadi dia masih ketahan. Bukan berarti kita, wah Pak, dia ketahan Pak, kita sell. Belum ada indikasi juga ya. Karena harus ada apa? Candle rejection, entah candlenya jadi candle merah, ya, atau di sini nanti ada pin bar yang ekornya panjang ya di atas, bodinya di bawah. Itu petanda atau itu namanya pola reversal bearish. Gitu. Oke. Oke Pak Swendy, terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari Pak Surya. Per USD/JPY Pak, karena sekarang lagi open posisi sell. Silakan. Oke, kita analisa dulu ya. Per USD Japanese Yen. Oke, cara bukanya
Tinggal tarik aja dari sini ya, Yoshi Japanese Yen ke gambar, ke chart. Nah, oke. Nah, sama candlenya polos juga, kita nggak bikin apa-apa ya, polos. Kita dari D1 dulu. Karena kalau tren itu D1. Ini trennya kalau long term ini sih jelas bull ya, bullish. Bullish banget ya kalau kita lihat ya. Nah, ini bullish. Oke. Tapi kan ini long term banget ya. Kalau trading kan kadang pakai time frame pendek ya kan, nggak mesti yang trading panjang long term banget gitu ya. Oke. Nah, kita lihat mungkin pakai H4 aja. H4 ya. Atau kita bikin separator untuk melihat bagaimana untuk minggu ini ya. Semingguan. Nah, kalau di H4 ini satu area ini 1 minggu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini 1 minggu. Kita lihat nih, kalau untuk minggu ini saja, kita bikin garis trend line dari low dengan low-nya aja ya. Nah, ini. Ini low terakhir aja dengan low berikutnya ya. Oke, ternyata candle hari ini tadi jam 4 ya, ditutup di bawah support trend line. Bapak dan Ibu, kalau yang pakai HP kelihatan nggak ya? Nah, jadi ini saya tebelin. Nah, oke. Jadi kelihatan ya. Ini low, saya tarik dengan low berikutnya, ternyata ada breakdown ya, atau setelah terjadi penembusan support trend line. Kenapa breakdown? Karena body candlenya ini yang merah, ini bodinya di bawah support trend line. Jadi ini sudah terjadi break support trend line. Ya, ini adalah untuk JPY. Apakah ini berubah menjadi trend bearish? Tidak. Ya, trennya sih masih tetap bullish. Kenapa bullish? Karena ini harga yang hari ini nih atau minggu ini adalah tertinggi daripada sebelumnya. Jadi bullish, ya. Dan harga turunnya juga ini sekarang, harga turun yang sekarang ini juga masih lebih tinggi dari low sebelumnya, lebih tinggi dari low sebelumnya, lebih tinggi dari low sebelumnya, lebih tinggi dari low sebelumnya. Jadi ini bullish. Kalau bullish ini misalnya low, higher low, higher low, higher low, higher low, ya. Jadi low-nya naik. Sementara untuk higher-nya tertinggi ini, ya, kalau diambil dari yang paling ini high, higher high, higher high, higher high, higher high, higher high. Jadi kayak mendaki gunung ya. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi trennya gimana? Naik. Gitu, oke? Oke ya, jadi lagi hiking nih ya. Jadi USD Japanese Yen lagi hiking, cuma penurunan 2 hari ini lagi ibaratnya lagi istirahat. Habis sampai di puncak ya, puncak yang tertinggi dia istirahat. Tapi belum tentu dia jadi turun kembali ke awal, belum. Ya mungkin dia istirahat di sini, di pos di sini, entah dia mau naik lagi, ya itu perlu ditunggu ya. Tapi kalau untuk kita bicara peluang trading, setelah kita lihat hari ini telah terjadi penembusan support trend line, maka ini potensi untuk sell ya. Kenapa? Kita sudah lihat tadi ya. Nah, ini sudah break. Biasanya kalau sudah terjadi break support, maka trader-trader itu cenderung untuk sell, tapi tidak langsung. Tapi dia biasanya apa? Sell limit. Sell limit, menunggu nih. Menunggu di mana? Nunggu harga biasanya yang namanya retrace. Ya, atau pullback, ada istilah pullback gitu ya. Misalnya udah break, apakah support atau resisten, terus dia akan coba tes lagi. Ya, resisten trend lainnya atau support trend lainnya. Itu namanya bisa dibilang pullback atau retrace. Jadi dia kemungkinan akan coba lagi ke sini ya. Dites lagi nih garis support yang sekarang menjadi resisten. Jadi istilahnya support become resistant. Buat Bapak dan Ibu yang masih pemula mungkin istilah itu agak baru didengar atau masih bingung, nggak apa-apa. Ya, karena nanti kalau Bapak Ibu baca-baca, analisa-analisa lagi lihat baca-baca misalnya berita-berita, nanti mungkin akan ketemu istilah itu ya, support become resistant, resistant become support gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti setelah dia break resisten yang sebelumnya support, ini bisa prediksinya bisa turun lagi. Ini prediksi ya Bapak dan Ibu ya, karena kita lihat dari sebelumnya support ini sudah ditembus, ada body candle yang di bawahnya. Oke, bisa juga pakai acuan garis ini ya, yang low terakhir di sini,
untuk menjadi titik di mana harga akan koreksi dulu. Contoh kayak gini nih. Nah, ini contoh ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Ini contoh. Jadi misalnya nih, Pak, saya mau open sell di berapa ya bagusnya? Pertanyaannya, kenapa sell? Karena tadi ini sudah dianalisa telah terjadi support, break support, trendline. Oke, benar. Terus bukan berarti langsung sell. Ya, kita cari dulu harga yang lebih tinggi gitu ya untuk posisi sell. Kita cari posisi tingginya gimana caranya? Jadi bisa juga kita pakai harga resisten trendline ini akan diuji kembali misalnya di berapa nih? Kira-kira saja. Ini nggak ada info pastinya ya. Oh, perkiraan saya di sini nih Pak, ini adalah resisten trendline-nya. Coba. Mungkin di sekitar sini Pak gitu ya. 14236 misalnya gitu ya. 14236. Harga sekarang berapa? 14215. Nah, kalau harga sekarang 14215 tapi kita mau beli atau mau sell di 14236, itu kita bisa namanya pending order ya. Kita pending order atau memesan harga. Saya klik di sini ya, new order. Oke. New order dari handphone juga bisa, dari laptop tampilannya seperti ini. Kalau dari mobile phone tampilannya justru nanti lebih sederhana ya. Tapi muncul juga nanti di sini market execution. Market execution ini artinya langsung, eksekusi langsung di harga market yang tersedia. Misalnya Bapak dan Ibu mau langsung sell atau buy, klik aja. Tapi kalau kita mau pesan harga naik dulu di sini, ya baru kita sell, namanya pending order. Caranya ubah market execution menjadi pending order. Oke, di handphone juga bisa ya. Nah, pending order itu tipenya beda-beda. Ada buy limit, ada sell limit, buy stop, ada sell stop. Nah, kita pilih yang sell limit. Jadi sell, kita mau jual atau mau sell, harganya di atas harga yang sedang bergerak saat ini. Ya, harga saat ini adalah 14210, tadi 14215. Tapi saya mau pesan harga di 14236 atau 30-an misalnya. Pasang di sini price-nya yang kita mau pesan. 142 ya, contoh ya, 14240 misalnya. Nah, ini adalah level harga yang saya akan order. Oke ya. Terus TP-nya berapa, Pak? TP-nya paling tidak samain dengan harga low yang terakhir lah. Ya, yang di sini misalnya. Atau di sini. 1419395 misalnya. 14195. Nah, terus Excel-nya gimana? Excel-nya di atas harga jual kita ya. Misalnya kita mau pasang minimal SL-nya samain dengan harga, maksudnya samain angka maksudnya jaraknya. Kalau misalnya kita pakai risk reward namanya ya. Jadi dibandingkan misalnya saya TP-nya mau 50 poin. Minimal stop loss-nya 50 poin gitu ya. Tapi kalau saya maunya TP-nya misalnya 100 poin, berarti stop loss-nya saya setengahnya aja. Bisa juga. Misalnya nih ya. Saya mau tanya dulu tuh boleh? Boleh? Halo, Pak? Halo, ya, Pak Jamaluddin. Iya, saya Ada mau yang nanya ditanyakan. nih. Oke, silakan, Pak. Tadi ada USD Jepang. Saya taruhnya di 1444 lah saya open posisi. Sedangkan di situ di daily-nya ditulis buy. Kan? Habis itu stop loss-nya di bawah lah. Berarti saya tadi mengikut seperti arahan. Saya tadi $33 saya loss tadi. Coba lihat di market apa tuh namanya? Oke, daily market pagi ya. Iya, daily market pagi dia. Tadi market itu kan itu kenapa? Apa memang salah saya tulis atau gimana? Daily market itu kan analisa pagi ya Pak ya. Iya. Kalau analisa pagi masih posisi buy. Kenapa Bapak lihat ini candlenya kan ini candle terakhir kemarin hari Kamis masih hijau. Hijau ini adalah bullish. Naik ya. Bukan itu, maksudnya kan prediksinya kenapa salah gitu daripada pihak Ya, prediksi bisa salah Pak. Jadi gini, saya ulang ya.
USD Japanese Yen ini masih posisinya adalah trennya bullish atau naik. Kenapa naik? Karena kita kan berdasarkan grafik daily, ya. Gitu Grafik ya. daily. Karena daily kemarin ini yang terakhir nih hari Kamis, ini kan Rabu, Selasa. Jadi ini kan naik terus, Pak. Maka kita memang masih memprediksi dia bullish. Tetapi makanya kan dalam analisa itu juga kan ada yang namanya stop loss. Stop loss itu kan untuk mengantisipasi apabila strategi kita berlawanan arah, gitu ya. Jadi ternyata harga hari sedangkan ini, Japanese Yen hari ini, ternyata hari ini bergerak turun, gitu ya. Iya, Jadi hari ini Pak, nih dari pagi ternyata dia bergeraknya koreksi turun. iya, iya. Nah, karena kan kalau kita daily berdasarkan analisa tren, ternyata hari ini terjadi koreksi, gitu ya. Kalau misalnya di daily market kita sudah, oh Pak, arah daily market tadi pagi loss, ya Pak, karena itu kan berdasarkan analisa kemarin. Nah, Iya, iya. kita bisa juga pakai analisa yang terupdate, ya. Analisa yang terupdate itu kan sering diupdate di grup atau di channel, misalnya sesi Asia diupdate, sesi Eropa diupdate. Nah, itu yang paling update, itu ya. Jadi kita sekarang nih Pak, oh yang daily tadi Pak itu sudah kena SL karena masih posisi buy. Oke, sudah kena SL 30 pips. Nah, sekarang di sesi Eropa kita lihat Pak, ternyata pergerakan harga hari ini malah cenderung koreksi turun. Gitu ya. Iya, iya. Oke, tadi pagi saya trading saya kena stop loss. Sekarang kita lihat apakah ada peluang lagi Pak untuk mungkin untuk recovery gitu ya, atau untuk mendapatkan peluang cuan untuk hari ini Pak. Kita lihat lagi di analisa lagi yang misalnya untuk sesi Eropa ini atau untuk sesi Amerika nanti, gitu ya Pak ya. Jadi gini Pak, saya mau tanya sesuatu. Jadi kan trennya tren ke bawah. Jadi yang kan waktu dikasih daily itu kan ada tren ke bawah ya. Kenapa disuruh buy? Oke Pak. Itu gini. Oke Pak, itu kayaknya di template ya. Template yang di DMU itu arahnya turun ya, merah ya. Iya, memang Ya, betul. Memang seperti sebenarnya itu. gini Pak, mohon maaf, itu nanti kita akan perbaiki untuk template di daily market ya. Tapi sebenarnya kita mengikuti yang trade rekomendasinya saja. Yang Gitu benarnya ya. yang benarnya gimana? Yang benarnya itu adalah yang di trade rekomendasi karena itu kan template ya. Kalau yang di PDF itu template. Jadi dia kadang tidak harusnya kan ini kan bullish ya. Harusnya gambarnya Iya, hijau harusnya. Tapi dia iya. ada kesalahan di template itu saja, Pak. Oh Tapi gitu kalau ya. untuk analisa kami memang kalau karena di analisanya pagi hari berdasarkan pergerakan daily kemarin memang masih bullish untuk USD Japanese Yen. Tetapi analisa tadi pagi itu meleset karena ternyata USD Japanese Yen di hari Jumat ini, di weekend ini ternyata bergerak koreksi dan koreksinya ternyata cukup besar juga. Gitu ya. Iya. Saya mau tanya nih, misalnya aku bisa saya kan baru pertama kali trading nih. Tadi pula trading pakai loss pula. Jadi gini ya. Iya, Pak. merasa kok seperti ini ya kan. Iya. Ya, Oke, Pak. gitu ya. Siap. Jadi bisa saya minta nomor Bapak kalau misalnya gini, saya mau tulis ini apa benar apa salah tuh nggak tahu di mana mau kasih tahu lah. Oke, itu mungkin nanti aja setelah acara ini ya, Pak. Iya, Atau iya, iya. setelah nanti ini berakhir bisa di chat ya. Iya, iya. Oke, tapi Bapak udah masuk di channel ya. Channel Simporek ya. Channel Iya. Telegram ya. Iya, iya, iya. Oke, nanti di situ juga bisa ya. Iya. Oke, saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu semua ya. Iya, Oke, iya. silakan. Jadi gini, kita memang menganalisa. Kalau kita analisa pakai time frame daily, oh ternyata pergerakan harga hari ini ternyata mulai terjadi penurunan, gitu ya. Oh strategi saya tadi pagi yang buy kena stop loss, gitu ya. Nah, Iya. untuk Bapak dan Ibu yang baru ya, yang baru seperti Pak Jamaluddin atau yang lainnya, tapi misalnya
trading kena stop loss. Nah, trading kena stop loss itu jangan dianggap itu maksudnya aduh Pak, saya kena stop loss gimana? Ini kan trading ini kan berdasarkan analisa, ya. Nah, stop loss itu justru adalah untuk kita membatasi kerugian. Misalnya nih, oh tadi strategi tadi pagi buy, ternyata harga turun banyak, gitu Pak ya. Ya, Nah, ya. kalau misalnya tidak pakai stop loss itu kita ruginya bisa besar. Makanya ada stop loss ya. Nah, stop loss itu kita bisa atur misalnya stop loss 30 poin ya atau stop loss misalnya 50 poin ya. Jadi stop loss itu bisa kita atur. Tuh, misalnya tadi Bapak Jamaluddin sudah kena stop loss nih. Ya. Nah, sekarang kita analisa lagi yang sekarang ini. Oh, ternyata pergerakan hari ini nih sore ini ya cenderung turun. Gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kita bicara pergerakan untuk sore ini dan mungkin ke sesi nanti malam. Oh, cenderung turun nih Pak. Kenapa? Dari mana? Ternyata ini nih. Ini adalah candle low kemarin ya. Ini adalah tuh tanggal 8 bulan 9. Harga terendah di 14330 di sini ya. Ternyata hari ini tadi siang harga ini di break gitu ya. Ditembus. Nah, mungkin ini stop loss kita nih, Pak. Stop loss ya. Oh, saya udah kena stop loss. Oke. Oke, maksudnya kita relakan juga. Kita harus rela juga nih. Oh, udah kena stop loss. Oke. Tapi masih ada peluang nggak, Pak? Ada peluang, Pak. Kena stop loss. Semangat. Kan ini ini jujur ya. Merasa aduh, ngeri juga nih. Oke. Berarti bagus nih Bapak bisa ikut di webinar edukasi pemula ini nih. Cocok ya Pak ya. Karena ini memang kita mengedukasi untuk para pemula ya. Nah misalnya nih Pak, tadi Bapak kena stop loss nih ya. Karena ini kan sebagai batas low kemarin kita batasi kerugian Pak. Coba sekarang Bapak bayangin nih, kalau misalnya tadi kita ada buy di sini ternyata nggak pakai stop loss. Ya. Maka kerugiannya bukan 30 poin lagi Pak. Bisa sampai harga low yang ini. Wah, bisa 100 poin. 150 poin penurunannya ya. Jadi stop loss itu bisa kita anggap juga sebagai satu hal yang baik karena membatasi kerugian yang mungkin terjadi lebih besar. Gitu ya, Pak. Jadi trading itu perlu strategi. Strategi itu tidak hanya target profit, tapi juga strategi misalnya saya batasi rugi saya sekian. Gitu ya. Ternyata nih hari ini USD Japanese Yen turunnya banyak. Nah, bayangin. Kalau dia turun dari pagi di sini sampai ke low yang tadi ini 218 poin Pak, 218 pip. Tapi kita hanya batasi 30 pip. Ya kan? Berarti itu satu hal yang baik juga. Tapi kalau kita nggak pakai stop loss, wah, saya udah rugi 218 pip. Lumayan banget gitu ya kan? Kalau begitu bagus dong pakai SL. Ya betul. Jadi strategi kita memang harus pakai stop loss. Nah sekarang yang itu ST itu apa namanya tuh? TP. TP itu. TP itu target profitnya. Jadi saya kalau misalnya sudah sampai ke situ dia udah otomatis sudah mati kan? Yo, sama. Kalau misalnya SL juga otomatis berhenti signalnya, tapi kalau SL jadi minus, rugi. Kalau take profit jadi untung. Untung. Yang nanti dia akan bertambah. Nanti dia akan bertambah ke equity atau modal Bapak. Tapi kalau kena SL akan mengurangi dari modal Bapak. Sejumlah apa? Sejumlah tadi SL yang kita sudah tulis misalnya 30 poin gitu ya. Yang terjadi pertanyaan daripada saya, kenapa waktu di dolar 01005 waktu sampai kepada situ bukannya profit tapi saya tekan sendiri enggak habis terus enggak berhenti masih naik dia. Kenapa ini apa Pak? Maksudnya mata uang apa Pak? 1005 itu yang mana Pak? Oh, USD euro dolar ya. Oh, berarti ini cash yang lain ya, bukan hari ini ya? Euro tadi pagi. Saya tadi pagi. Tadi pagi Bapak kenapa tadi pagi? Ya, saya profit tadi. Ini jujur ya, saya baru pertama kali ini pakai ini. Jadi yang itu tadi saya profit 5. Kalau yang
kalau yang Jepang tuh saya loss 33. Jadinya yang terjadi pertanyaan saya daripada Euro Eropa itu, dia sudah naik daripada 1005 udah bahkan ke 6, masih naik dia ke atas, masih profit terus. Enggak stop terus. Kenapa tuh? Sedangkan Bapak pasang TP. Iya. TP-nya berapa, Pak? Tunggu dulu PP-nya ya. PP-nya coba saya lihat dulu. Oke. 00 saya mainnya di 0002 gitulah. Naik ke 0055. Profitnya berapa? Profitnya 5%, $5. $5. Oke. Yeah. Itu Bapak close sendiri atau bukan pakai sendiri TP? Karena nggak mau loss, nggak mau profit sendiri dia gitulah. Oh gitu. Kenapa tuh? Nggak, Pak. Kalau Bapak pasang TP, misalnya ini harganya sudah kena, itu biasanya udah otomatis. Nanti dia akan tereksekusi. Tapi mungkin harga yang bergerak belum menyentuh level TP yang Bapak tulis ya. Oke, mungkin nanti gini Pak, nanti kita bisa lanjut lagi. Ini seru nih, tapi cuma Pak Jamaludin doang. Oke, nggak apa-apa. Pak Jamaludin, nanti kita kan bisa ada sesi-sesi sendiri, boleh ya? Oke, karena kan ini buat pemula ini sebenarnya perlu sesi-sesi terus berlanjut ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita senang nih Pak Jamaludin aktif bertanya, kan jadi suasananya interaktif ya. Tapi nanti kita bisa ada sesi khusus untuk yang Bapak dan Ibu yang pemula ya, supaya lebih mengerti misalnya, atau lebih namanya private ya. Kita lebih private ya Pak Jamaludin ya. Nah, saya lanjutin dulu sedikit lagi karena waktunya juga sudah tinggal sedikit. Jadi setelah tadi terjadi penembusan nih ya, support ini, maka sekarang jadi ada peluang ya Bapak Ibu ya. Ada peluang untuk kita mencari peluang berikutnya. Oh, anggap aja, wah tadi pagi saya saya buy kena SL. Oke, sekarang harga cenderung turun. Berarti gimana? Kita bisa mencari peluang untuk sell untuk berikutnya. Nah, sellnya di mana? Tadi saya sudah sempat jawab. Karena ini sudah terjadi break support, maka kita tunggu harga menyentuh resisten ya. Boleh yang tadi di sini, atau kita mau cari level mungkin yang ini nih ya. Harga pantulan yang terakhir di sini ya, sini ya. Nah, saya coba cari di sini ya. Saya sudah bikin di sini sih sudah bikin signal tadi ya kalau nggak salah ya di sini ya. Oh, belum ya. Oke, tadi belum ya. Ini contoh ya Bapak dan Ibu ya. Ini contoh ya, saya sell limit nih ya. Saya sell limit di sini nih. 142. Ya, saya pasang SL-nya misalnya 40 pips. TP-nya 50 pips ya. Oke. Saya limit 142 400. Oke. Nah, ini sudah namanya pending order ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pending order, jadi mesen harga di atas harga yang bergerak sekarang. Oke ya, ini jadi namanya sell limit. Pesen sell tapi harganya di atas. Ya. Nanti kalau misalnya harganya kesentuh ke atas, signalnya atau trading plan-nya atau transaksinya baru aktif, baru jalan atau baru ada transaksi. Tapi kalau misalnya harga naik nih, nggak nyampe 14240, baru sampai 14239, ya tidak ada transaksi. Gitu ya, jadi transaksinya belum aktif. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi gimana strategi tradingnya buat pemula? Pertama tadi tentukan arahnya, apakah trend bullish atau bearish. Lalu kalau misalnya bullish atau bearish, nanti cari resisten trend line ya. Bisa gambar pakai garis di sini, garis trend line. Apakah support trend line, apakah resisten trend line. Setelah itu nanti cari, kalau misalnya trendnya bullish, cari posisi buy, trend bearish cari posisi sell. Gitu ya. Kayaknya ini sesi belum cukup nih ya Bu Sari ya.
perlu Betul. sesi-sesi berikutnya. Jadi perlu banget nih Bapak dan Ibu yang memang berasa pemula, ya perlu untuk materi tema seperti ini, nantikan ya, ikut lagi webinar edukasi pemula di kesempatan berikutnya minggu depan. Oke? Oke, terima kasih Pak Swendi, sangat bagus sekali ya penjelasan yang diberikan untuk Sobat Trader semua pada sore hari ini. Mungkin banyak juga sebenarnya ingin bertanya ya Pak Swendi ya. Tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita ya, karena tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya. Sobat Trader, jika ada yang ditanyakan, mungkin Sobat Trader belum bergabung di Java Premium ya, atau belum menjadi nasabah Java Global Features ya, Sobat Trader bisa menghubungi tim kami Java Global yang mengundang Sobat Trader semua hadir pada sore hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan atau Sobat Trader bisa hadir lagi dalam acara webinar edukasi pemula pada hari Jumat yang akan datang. Oke, untuk mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari, Sobat Trader juga dapat join di Java Simpro Premium ya. Sekali lagi Sobat Trader, untuk mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari dan mendapatkan mungkin analisa langsung dari analis ya, Sobat Trader dapat bergabung di Java Simpro Premium. Oke, terima kasih waktunya buat Sobat Trader semua yang hadir pada sore hari ini. Pasti materi topik yang disampaikan oleh Pak Swendi sangat bermanfaat untuk Sobat Trader semua. Oke, trade by yourself and safe trading. Salam profit. Oke, Bapak dan Ibu semua, acaranya sudah berakhir. Sampai ketemu minggu depan. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar tentang trading Forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru. Dan setelah itu, Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro.
mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. H1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih. Ini terendahnya nih hampir sama nih. Di sini kita pasang coba garis horizontalnya. Jadi kemunculan pin bar ini ya Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan signal untuk reversal. H4 D1, kalau di gold ini bisa juga lihat D1 ya, jadi H1, H4, D1. Nah, untuk coba masuk posisi, nah ini kita masuk aja posisi ya, sell, karena sudah lewatin 17.15 juga. Arah target, taking profit, 17.10, akan berbalik, turun. Itulah yang harus kita waspadai. Jadi di saat seperti ini, gold udah kena profit ya, sobat trader sekalian, sudah dapat profitnya ya. Mantap.